Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Angel Adiputra Roni, NIM 2003030081, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, saya akan mempresentasikan review buku ke-7 bacaan dari Emil Durkheim, mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Sosiologi dan ilmu sosial sekarang pada pertimbangan pertama. Sosiologi mungkin tampak tidak bisa dibedakan dari psikologi, dan tesis ini sebenarnya dipertahankan antara lain oleh Teerde. Masyarakat, kata mereka, adalah tidak lain individu yang menyusunnya. Mereka adalah satu-satunya kenyataan. Kita melihat dari analisis betapa salahnya pandangan bahwa sosiologi itu sangat sederhana, sains yang terdiri seperti yang dipikirkan Comte dalam suatu masalah. Sampai hari ini itu benar. Mustahil bagi seorang psikolog untuk memiliki pengetahuan ensiklopedia sainsnya. Tapi masing-masing sarjana harus meletakkan dirinya pada urutan masalah khusus, kecuali dia ingin puas dengan pandangan yang sangat umum dan tidak jelas. Pandangan umum ini mungkin berguna jika sosiologi hanya mencoba menjelajahi batas-batas wilayahnya dan menyadarinya diri sendiri, tetapi disiplin tidak bisa lagi bermain-main dengan cara seperti itu. Definisi perburuan, kejahatan, dan hukuman. Definisi ketenagakerjaan dalam masyarakat. Dalam waktu singkat, perubahan besar telah terjadi dalam struktur kita masyarakat. Mereka telah dibebaskan dari tipe segmenter dengan kecepatan dan sejenisnya proporsi yang sebelum pernah terlihat dalam sejarah. Akibatnya moralitas yang mana sesuai dengan tipe sosial ini telah mengalami kemunduran, tetapi tanpa yang lain berkembang cukup cepat untuk mengisi ruang kosong dalam kesadaran kita. Iman kami telah diganggu, tradisi telah kehilangan pengaruhnya, penilaian individu telah dibebaskan dari kolektif pertimbangan. Namun di sisi lain, fungsi yang terganggu selama pergolakan belum terjadi punya waktu untuk menyesuaikan diri satu sama lain. Dua hukum evolusi penal, hukum variasi kuantitatif. Ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Intensitas hukuman lebih besar di masyarakat termasuk dalam tipe absolut. Tidak ada kebutuhan besar untuk mendefinisikan. Yang pertama, relatif mudah untuk mengenali apakah spesies sosial lebih atau kurang maju dari yang lain. Seseorang hanya perlu melihat mana yang lebih maju kompleks, atau jika sama-sama kompleks, yang lebih terorganisir. Selain itu, hierarki ini spesies sosial tidak menyiratkan bahwa sukses bentuk masyarakat yang unik dan linear seri. Sebaliknya, bisa dipastikan lebih baik dipresentasikan sebagai pohon dengan lebih banyak lagi atau cabang yang kurang berbeda. Tetapi pada pohon ini masyarakat ditempatkan lebih tinggi atau lebih rendah dan berada ditemukan pada jarak yang lebih besar atau lebih kecil dari batang umum. Ini hanya dengan syarat mempertimbangkan mereka dengan cara ini sehingga dimungkinkan untuk berbicara tentang evolusi umum masyarakat. Faktor kedua yang kita bedakan di atas seharusnya menahan kita lebih lama. Kami katakan tentang kekuasaan pemerintahan yang menjadi mutlak ketika bertemu dengan fungsi-fungsi sosial lainnya. Tidak ada yang menurut sifatnya menyeimbangkan dan secara efektif membatasinya. Kita kembangkan sekarang ini terkait dengan kualitatifnya modalitas. Hal tersebut dapat
dirumuskan sebagai berikut. Hukuman yang terdiri atau privasi kebebasan dan kebebasan saja untuk jangka waktu yang bervariasi sesuai dengan gravitasi kejahatan cenderung semakin menjadi jenis represi normal. Dengan demikian pada saat pendirian, tepat penahanan menjadi berguna sebagai konsekuensi dari hilangnya tanggung jawab kolektif secara progresif. Bangunan yang dapat digunakan untuk tujuan ini sedang dibangun. Penjara memang benar masih hanya pencegahan, tapi begitu dibentuk untuk tujuan ini, mereka dengan cepat mengambil bersifat represif. Setidaknya sebagian aturan metode sosiologi. Definisi kami ternyata terlalu sempit dan pada saat yang sama terlalu luas mencakup hampir semua realitas. Telah dikatakan bahwa lingkungan fisik apapun melatih batasan pada makhluk yang menjadi sasaran tindakannya untuk pada suatu sejauh mana mereka terikat untuk beradaptasi dengannya. Namun di antara kedua mode pemaksaan ini ada masih perbedaan yang memisahkan lingkungan fisik dari lingkungan moral. Itu tekanan yang diberikan oleh satu atau beberapa benda pada benda lain, atau bahkan tekanan yang diberikan oleh satu benda pada benda lainnya. Bunuh diri. Sebagai konsekuensi dari pencarian penyebab kecenderungan bunuh diri masing-masing masyarakat di sifat masyarakat sendiri, dan dengan mengesampingkan individu, kami telah memperoleh hasil yang sama sekali berbeda. Sedangkan hubungan antara bunuh diri dan biologis atau faktor fisik tidak pasti dan ambigu. Antara bunuh diri dan jenis tertentu lingkungan sosial bersifat langsung dan konstan. Disinilah akhirnya kami menemukan nyata hukum memungkinkan kita untuk mencoba klasifikasi metodis dari jenis bunuh diri. Dari semua fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa angka bunuh diri sosial hanya dapat dijelaskan secara sosiologis. Konstitusi moral masyarakat yang selalu menentukan kuota kematian sukarela untuk setiap penduduk dan kekuatan kolektif yang tertentu, kekuatan yang mendorong pria untuk bunuh diri. Bentuk dasar kehidupan agama. Representasi agama adalah representasi kolektif yang mengekspresikan realitas kolektif. Ritus adalah cara bertindak yang berkembang di tengah-tengah kelompok yang berkumpul dan yang ditakdirkan untuk membangkitkan semangat, mempertahankan atau menciptakan kembali keadaan mental tertentu dalam kelompok ini. Jadi jika kategorinya berasal dari agama, mereka harus berpartisipasi dalam sifat yang sama untuk semua fakta agama. Klasifikasi primitif. Oleh karena itu, klasifikasi primitif tidak tunggal atau luar biasa, tidak memiliki analogi dengan mereka yang dipekerjakan oleh masyarakat yang lebih beradab. Sebaliknya, mereka tampaknya terhubung tanpa jeda dalam kontinuitas keklasifikasi ilmiah pertama. Padahal bagaimanapun berbeda mereka mungkin dalam hal-hal tertentu dari yang terakhir, namun mereka memiliki semua yang esensial karakteristik. Pertama-tama, seperti semua klasifikasi canggih, mereka adalah sistem dari pengertian hierarki. Hal-hal tidak begitu saja diatur oleh mereka dalam bentuk terisolasi kelompok, tetapi kelompok ini berdiri dalam hubungan tetap satu sama lain dan bersama-sama membentuk tunggal utuh. Selain itu, sistem ini seperti yang dimiliki oleh sains, memiliki spekulatif murni tujuan. Tujuan mereka bukanlah untuk memfasilitaskan tindakan, tetapi untuk memajukan pemahaman, untuk membuat memahami
hubungan yang ada di antara hal-hal tersebut. Sekian dari saya, Bapak. Terima kasih.